Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya coba membahas saham gorengan yang menjadi perhatian kita ya untuk pembukaan pasar ya. Yang pertama adalah film. Film ini kemarin naik 4,85% ya. Jadi angka 432 ya. Kalau kita lihat chartnya, Bandar masuk di sekitar 390-an. Ini ditandai oleh candle merah yang turun ke bawah, ada garis di bawah, garis tipis ekor ya di bawah yang menunjukkan persis berada di titik MA20. Jadi Bandar kolek di situ. Jadi modal Bandar sebenarnya sekitar 390-an sampai 400 ya. Jadi karena Bandar ada di dalam, kita coba masuk ya. Dan data kita juga menunjukkan bahwa dia dua hari ke belakang, 3 hari ke belakang masuk pelan-pelan ya. Cuma karena netnya nggak terlalu banyak, kemarin nggak masukin ya film ini. Baru hari ini dimasukin karena udah 3 hari dia ngambil, jadi ada kemungkinan hari keempat akan naik ke atas. Tapi kemungkinan ya bisa juga dia lihat momentum, apakah nunggu besoknya aja atau bagaimana. Tapi kalau biasanya kalau udah 3 hari biasanya Bandar akan melakukan markup harga ya. Biasanya sih begitu ya. Apalagi ini kan udah masuk wave 3 ya. Jadi biasanya wave 3 ini lah wave yang paling kuat, wave yang paling panjang biasanya. Tapi yang namanya Bandar walaupun begitu kita harus tetap mencermati dan mensiasati. Karena ini gorengan, Anda harus tetap melakukan pemasangan stop loss ya. Karena apapun yang kita pelajari secara teori kadang-kadang dipakai Bandar juga untuk kontrarian ya. Itu kira-kira ya. Kemudian kulunya nanti pada saat pembukaan ya perhatikan dia di angka berapa ya. Biasanya sih kalau market lagi situasi seperti ini tidak terlalu kondusif, dia akan dibuka merah biasanya. Nah, pada saat merah itulah kesempatan kita untuk ngambil ya. Dan ini tidak boleh dikejar ya. Kalau misalkan sudah hijau, jangan dikejar, tinggalkan aja. Cari yang lain ya. Kita hanya boleh beli ini pada saat merah ya. Kalau dia lebih dalam lagi, lebih bagus lagi ya. Karena Bandar ada di dalam ya. Kalau Bandar ada di dalam, kalau jatuh nggak bakalan biarkan sama dia jatuh lebih dalam ya. Karena juga dia kan pingin juga untung. Kalau sampai mendekati harga pembelian dia, itu kan membahayakan dia ya. Nanti banyak yang jual, dia bisa nyangkut ya. Jadi dia tidak akan biarkan saham ini jatuh di dekat-dekat pembelian dia. Biasanya sih begitu ya secara teorinya. Kemudian nanti boleh dijual di sekitar 450-an ya. Ini kalaupun misalkan tembus 450 itu jauh lebih bagus lagi. Kalau Anda lebih sabar, setelah ngambil di merah nanti pasang stop loss, dan stop lossnya Anda boleh naikkan sesuai dengan kenaikan harga saham ya. Kemudian saham selanjutnya adalah Kija ya. Kija ini sudah lama nggak kita perhatikan, tapi minggu ini cukup menyita perhatian ya. Dia memang belum mengalami volume dan frekuensi yang tinggi ya, belum muncul di perhatian pasar ya, karena Anda lihat standar deviasi masih di bawah, volatilitasnya rendah ya, psikologinya juga masih di bawah. Jadi Bandar di sini masuk diam-diam udah hampir seminggu ya. Dia kolek pelan-pelan dengan sideways panjang ya. Dan saya lihat hari Kamis, hari Jumat itu dia masuk ya. Walaupun nggak terlalu besar sebenarnya netnya, tapi cukuplah biasanya untuk modal dia untuk mengangkat barang. Kita belum tahu apakah dia hari ini mau naik atau besok, masih jadi tanda pertanyaan ya, jadi pertanyaannya. Tapi yang jelas Bandar sudah masuk di dalam. Jadi kalau Anda mau ngikutin Bandar, Anda boleh masuk pelan-pelan ya. Kan ini tidak boleh diganggu ya, jangan langsung beli banyak ya, karena dia juga ngumpulin ini ya. Anda perhatikan candlenya hampir semua dalam bentuk garis ya. Ini sideways panjang bentuk garis. Ini menunjukkan bahwa
dia belum bisa mendeklarasikan dirinya saya ada di dalam gitu. Jadi karena kita menggunakan formula bandar yang cukup efektif, kita tahu dia ada di dalam walaupun dia masuk dikit-dikit ya. Ini sebenarnya yang menjadi poinnya. Jadi bandar ada di dalam, kita masuk ya. Kemudian kalau dia merah nanti boleh langsung dibeli ya. Merah. Kalau lebih dalam lagi boleh. Karena biasanya kalau udah seperti ini, kalau merah dalam, bandar ada di dalam, dia akan angkat lagi nanti ke atas. Ya, kalaupun dia nggak markup harga, minimal dia angkat lagi ke titik penutupan harga kemarin ya. Jadi itu bisa kita TP di situ. Tapi kalau misalkan dia ada kemungkinan markup ke atas, kita bisa TP lebih banyak lagi ya gainnya. Tapi minimal kalau dia jatuh dalam boleh diambil ya. Seterusnya adalah sentimen pasar ya, karena sentimen pasar kan ini lagi nggak terlalu bagus ya. Tapi kalau gorengan sih biasanya nggak terlalu pengaruh. Kalau misalkan blue chip atau market cap besar yang bagus-bagus pada jatuh, biasanya yang bermain justru gorengannya. Jadi perhatikan momentum juga penting. Ketika dia jatuh dalam, cepat beli ya. Karena kalau kita lihat hari kemarin volume dia itu bagus juga, hijau juga ya. Jadi itu artinya walaupun dia nggak naik, berarti ada pembelian di hari kemarin ya. Kemudian karena ini sideway panjang ya, sideway panjang, jadi kemungkinan sih memang perjalanan agak panjang ini. Dia itu sideway udah mulai dari hampir 2 bulan ya. Sebulan setengah ya, sideway panjang. Jadi biasanya memang ibarat buaya, dia tidur panjang ini ya. Tapi sekali dia mengaum biasanya langsung gerak ke atas, biasanya begitu ya. Karena modal bandar tuh mulai dari 150 berapa ini, 153an ya. Sebentar. 163an ya, 163an ke bawah. Yang paling rendah modal bandar sekitar segitu, 163 ya. Jadi kalau dia jatuh dekat-dekat situ lebih bagus lagi ya. Kita boleh kolek kalau dia misalkan jatuh di sekitar 165an, 167 ya. Mudah-mudahan kalau ini gerak dia langsung naik ke atas ya. Karena ciri dari Kijai ini biasanya memang ketika dia tidur memang agak lama ini. Tapi kalau udah markup langsung tinggi, dia bisa 4-5 candle ke atas ya. Seperti yang ini Anda lihat candle yang ini dia gerak 2 candle naik ya, setelah turun panjangnya turun di 180-an, 2 candle naik, koreksi merah sedikit, 1 candle naik, satu lagi candle naik. Jadi 4 candle dia naik ya, hanya 1 merah ya. Jadi cirinya Kijai itu memang begitu ya. Dia agak lama memang responnya, tapi sekali dia ngangkat langsung beberapa candle ya. Kemudian saham selanjutnya adalah Dian ya, Dian. Ya, Dian ini juga mirip seperti Kijai, sideway panjang. Ini sideway selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Hampir seminggu lebih ya. Hampir 2 minggu ya. Cuma 2 hari kurang ya. Jadi ini jadi perhatian kita. Ketika dia turun dalam, Anda boleh ambil ya. Tapi ini juga nggak boleh dikejar karena bandar juga melakukan pembelian di bawah. Dia modalnya cuma berapa ini? Iya, 61 ya. 61 ya modalnya dia. Jadi sekarang 62, jadi dekat-dekat pembelian dia nih. Jadi kalau dia jatuh dalam boleh diambil ini ya, tapi perhatikan juga volumenya. Kalau misalkan volumenya agak tebal merah, jangan ya. Perhatikan juga volumenya, karena kemarin juga volumenya merah dia ini tapi nggak terlalu tebal ya. Ini boleh dibeli pada saat jatuh merah ya, kemudian jual pada saat mantul.
Kemudian adalah saham ADMG ya. ADMG ya, ADMG saham yang minggu kemarin kita pernah dapat ya gain dari sini. Dia naik lagi ya. ADMG kemarin 9%. Jadi saya kan udah pernah bahas teknikalnya ini. Jadi Anda boleh beli pada saat jatuh dalam ya. Ini harus dalam ya, karena kemarin dia naik 9%, ini harus dalam. Kalaupun misalkan ARB nggak apa-apa, beli aja ARB, nanti ketika mantul langsung jual ya. Ini clue-nya boleh dibeli hanya pada saat jatuh dalam, tidak boleh dibeli pada saat jatuh hanya 1% 2% ya. Apalagi pada saat hijau ini tidak disarankan, hanya boleh dibeli hanya pada saat jatuh dalam ya. Kemudian kalau teknikalnya saya nggak bahas lagi, udah pernah kan minggu kemarin nih kita dapat gain dari sini, secara teknikal udah dijelaskan. Kemudian saham Buka ya, ini yang menjadi buah bibir beberapa hari ini ya. Dan hari ini dia ARB setelah semua orang optimis HK di harga atas kemarin, retail banyak yang menjerit, tapi ya itulah kenyataannya. Pasar selalu memberikan kejutan ya buat kita. Dan saya juga tertarik untuk trading di Buka hari ini. Jadi penasaran juga sebenarnya gimana sih Banda, belum paham betul nih bandar Buka ini mainnya seperti apa ya. Tapi biasanya kalau bandar asing memang lebih lihai mainnya, gerakannya. Anda lihat kemarin robotnya main seperti apa ya, mengalahkan kecepatan tangan kita ya. Mencopet pun harus cepat mungkin kemarin itu ya. Jadi saya juga tertarik untuk mencopet Buka hari ini ya. Jadi clue-nya untuk Buka tunggu harga di ARB ya. Tunggu harga di ARB, kemudian broker-broker asing yang kemarin yang jual, kalau dia tidak muncul di saat transaksi jangan masuk ya, karena biasanya dia akan menunggu momentum untuk lakukan guyuran ya, lakukan guyuran saham ya. Biasanya akan dimainkan dulu saham yang broker yang koleksi kemarin. Kalau saya lihat kan koleksi kemarin itu banyak kan KZ ya, KZ, terus apalagi satu lagi ZP ya. Ya, biasanya dimainkan dulu itu ya sama dia, naikin. Nah, ketika naik itu biasanya ditunggu momen sama yang yang CGIF yang lainnya yang suka jualan Buka ini. Jadi clue-nya kalau CG masuk dari pagi, perhatikan, nah, kita boleh ambil ya. Tapi kalau CG sama IF belum muncul jangan dulu ya, tunggu dulu ya. Tunggu dia muncul dulu. Apakah dia menurunkan harga atau menaikkan harga ya. Ketika dia harga di ARB ya, diturunkan harganya sama dia ya, kita boleh masuk ya. Itu artinya dia coba markdown harga biar retail pada cut loss ya. Dan suatu saat dia akan naikkan lagi ya, karena peran dari CG, IF sama CC ini sama satu lagi DX satu lagi apa lupa saya, satu lagi ada di itu tadi di broker summary ya, satu lagi selain CC, IF, CG ada satu lagi yang itu bisa Anda cek ya, yang pembelian terbanyak, dia akan menjadi kunci pada saat permainan pasar dibuka ya. Jadi ketika dia muncul kita akan ambil kesempatan, apalagi pada saat ARB ya. Tapi kalau dia tidak muncul, nah itu jangan dulu, dia berarti nunggu momentum itu ya. Jadi dia akan suruh yang lain dulu untuk bekerja, misalnya KZ sama ZP ini untuk naikin harga, dan setelah itu diguyur sama dia. Jadi clue-nya itu. Jadi kalau misalkan dia muncul di pagi-pagi ARB ya, langsung kita ambil ya. Dan jatuhnya juga harus cepat ya. Tidak boleh lambat, pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan lambat itu kemungkinan reboundnya kecil sekali ya. Jadi kita hanya beli pada saat ARB jatuh cepat dalam ARB ya, itu clue-nya. Dan perhatikan gerakan CG, IF ya. Jadi itu clue-nya. Beli di ARB, jual ketika mantul.
Oke, demikian kira-kira penjelasan singkat mengenai saham gorengan yang akan menjadi perhatian kita pagi ini. Semoga ini membantu, bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk mengambil keputusan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.